Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Fajar dengan akhir 66. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari buku Psikologi Linguistik berjudul Pengantar Pemahaman Bahasa Indonesia Bahasa Manusia dengan penulis Sunjono dan Joyo. Bab 1 itu ada sejarah lahirnya psikolinguistik. Psikolinguistik sebagai mana tertera pada istilah ini adalah ilmu hibrida, yakni ilmu yang merupakan gabungan antara dua ilmu, psikologi dan linguistik. Ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20. Tak kalah psikolog Jerman Wilhelm menyatakan bahwa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis. Kes tahun 1992. Pada waktu itu telah bahasa mulai mengalami perubahan dari sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang ilmiah tahap-tahap. Kemudian ada tahap-tahap. Yang pertama tahap formatif, yang kedua tahap linguistik, dan yang ketiga tahap teori psikolinguistik. Kemudian yang kedua definisi psikolinguistik. Dengan gambar di atas, kita lalu bertanya apa sebenarnya yang dinamakan psikolinguistik itu. Orang memberikan definisi yang berbeda-beda meskipun pada esensinya sama. Aitchison tahun 1998 halaman 1 mendefinisikannya sebagai suatu studi tentang bahasa dan lidah oleh Harley tahun 2001 halaman 1 menyebutkan sebagai suatu studi tentang proses-proses mental dalam pemakaian bahasa. Sementara itu Clark dan Marx 1977 halaman 4 menyatakan bahwa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu ada kompetensi, produksi, dan pemeroleh bahasa. Dari definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka berbahasa. Yang ketiga ada definisi bahasa. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang bersifat hierarkis. Dalam bidang fonologis, misalnya elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang bersangkutan. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam bahasa Inggris, misalnya banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita, tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. Bunyi Inggris O dan E. Seperti pada kata-kata this dan then, misalnya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Inggris tidak memiliki bunyi E, seperti pada kata Sunda web. Kemudian yang keempat, komponen bahasa. Pada aliran linguistik manapun, bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen, yaitu sintaksis, fonologis, dan semantik. Komponen sintaksis menangani bukuan yang berkaitan dengan kata, frasa, dan kalimat. Studi tentang kata seperti telaah tentang bagaimana kata dibentuk dan dituturkan. Umumnya ditangani dalam satu tataran yang dinamakan morfologi. Meskipun morfologi telah makin mendapat tempat sebagai suatu sub-ilmu tersendiri, terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif. Oleh yang dilihat dari tahun 1973, Aronoff tahun 1976, Charles tahun 1984, Janssen 1990, Spencer 1991,
Toba 1993. Dalam kaitannya dengan komponen bahasa, subilmu masih dimasukkan sebagai bagian dari komponen sintaksis. Dan bab 2, bagaimana manusia mempersepsi ujaran. Yang pertama, penelitian mengenai persepsi ujaran. Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penelitian mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat dikatakan masih sangat baru. Meskipun Wills tahun 1829 dan Helmholtz tahun 1859 telah mempelajari ciri fisik dan bunyi. Penelitian mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru mulai menjelang Perang Dunia II oleh Gleason dan Ratner tahun 1998. Perkembangan penelitian di bidang ini mulai dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan tersedianya alat telepon. Dari tahun 1936 sampai 1939, Dudi dan Bell Telephone Laboratory Amerika mengembangkan mesin yang dinamakan vocoder. Mesin ini mulanya adalah untuk menyampaikan sinyal melalui kabel telepon jarak jauh. Akan tetapi kualitasnya tidak cukup baik sebagai piranti komunikasi. Kemudian yang kedua adalah masalah dalam mempersepsi ujaran. Dalam bahasa Inggris, orang rata-ratanya mengeluarkan 125 sampai 180 kata tiap menit. Penyajian berita di televisi mencapai 210 kata dan penilaian bisa mencapai lebih dari itu. Oleh Gleason dan Ratner tahun 1998. Jumlah ini tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa sebagai sarana dalam bahasa ini bersuku satu, bu, in, kom, dan lain sebagainya. Untuk bahasa Indonesia belum ada yang telah menelitinya, tetapi karena kata-kata dalam bahasa Indonesia pada umumnya bersuku dua atau lebih. Contohnya seperti makan, tidur, membawa, menyelesaikan. Maka jumlah kata per menit yang diucapkan oleh orang Indonesia pastilah lebih kecil dari angka di atas. Mungkin sekitar 80 sampai 110 kata. Yang ketiga, mekanisme ujaran. Sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita berkembang dan berfungsi untuk menyebar dan mengeluarkan udara melalui saluran tenggorokan. Udara ini keluar melalui mulut atau hidung. Dalam perjalanan melewati mulut atau hidung ini, ada kalanya udara itu dibendung oleh satu bagian dari mulut kita sebelum kemudian dilepaskan. Hasil bendungan udara inilah yang menghasilkan bunyi. Dan bab 3, bagaimana manusia memahami ujaran. Yang pertama, struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan hal, makna suatu ujaran dapat dipahami oleh urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Yang pertama ada struktur batin dan struktur lahir. Yang kedua ada proposisi. Waktu kita mendengar suatu ujaran, yang kita dengar memang sertanya bunyi yang membentuk suku kata, dan dari suku kata menjadi kata, dari kata menjadi frasa, dan seterusnya. Yang ketiga, penyimpanan kata. Kalau kita berbicara atau menulis tanpa kita sadari, kata yang kita perlukan pada umumnya secara otomatis mengeluarkan begitu saja seolah-olah tanpa melalui proses apapun. Dan bab keempat, pelaksanaan tindak ujaran. Pertama, tujuan ujaran. Dalam berujar manusia pastilah mempunyai tujuan. Kan waktu kita sedang ngobrol alor ngidul kesana kemari, sekalipun tujuan tadi berupa pemberian informasi kepada pendengar. Yang kedua, langkah umum dalam pelaksanaan ujaran. Langkah apa yang kemudian harus dilaksanakan oleh pendengar setelah memahami suatu ujaran tergantung pada macam ujaran yang didengar. Dari teori tindak ujaran kita diketahui bahwa ujaran hanya bisa representatif, direktif, komisif, ekspresif, atau
atau deklaratif. Yang ketiga, pelaksanaan ujaran. Karena tindak ujaran ada bermacam-macam, marilah kita lihat tindak ujaran ini satu persatu. Yang pertama ada pelaksanaan tindak ujaran representatif. Karena tindak ujar representatif hanyalah merupakan pernyataan mengenai sesuatu. Maka yang perlu kita lakukan adalah menghimpun muatan proposisi dan memahami mana yang merupakan informasi lama dan mana yang baru. Kemudian bab kelima ada produksi ujaran. Yang pertama, langkah umum dalam produksi ujaran. Proses dalam memproduksi ujaran dapat dibagi menjadi empat tingkat. Yang pertama, tingkat pesan atau message, di mana pesan yang disampaikan diproses. Yang kedua, tingkat fungsional, di mana bentuk leksikal dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik. Yang ketiga ada tingkat proposisional, di mana konstituen dibentuk dan afiksasi dilakukan. Dan yang keempat ada tingkat kronologi, di mana struktur kronologi ujaran itu diwujudkan. Kemudian yang kedua, rincian produksi ujaran. Seperti yang digambarkan di atas, dalam proses memproduksi ujaran orang melalui perencanaan mengenai topik yang akan dibicarakan, kemudian turun ke kalimat yang akan dipakai, dan turun lagi ke konstituen yang akan dipilih. Dan bab ke-6, produksi kalimat. Yang ke-1, senyapan dan kirigan yang dipakai untuk menyimpulkan proses mental yang terjadi pada waktu kita mengejar. Ada dua macam, yaitu senyap atau paus dan kekeliruan. Kekeliruan ini itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kekeliruan karena clear lidah dan kekeliruan karena membicara menderita afasia. Bagian 1 di halaman tersebut yang disarikan dari Aitisan tahun 1998 halaman 238 ya, dan Aitisan tahun 1994 halaman 18-21 menunjukkan secara sistematis bukti-bukti tak langsung untuk menyimpulkan bagaimana manusia berbicara. Kemudian yang kedua, lupa-lupa, ingat, dan menata. Ada suatu gejala lain dalam bicara yang berbeda dengan ingatan kita. Kadang-kadang manusia tidak ingat sebetulnya akan suatu kata yang mungkin sudah lama tidak dia pakai. Akan tetapi dia tidak lupa benar kata itu. Gejala seperti ini dalam bahasa Inggris dinamakan gejala tip of the tongue. Dalam bahasa Indonesia ini disebut istilah gejala lupa-lupa ingat. Yang ketiga, artikulasi kalimat. Proses untuk mewujudkan konsep menjadi bunyi setelah melalui proses-proses di atas merupakan ikhwal tersendiri. Di sini terkait pula proses yang berkaitan dengan organisasi struktur otak kita. Tanpa masuk terlalu dalam dulu pada bagaimana otak itu berfungsi. Kemudian bab 7, penyimpanan dan retrieval kata. Yang pertama, leksikon mental. Mental leksikon dapat diibaratkan sebagai gudang di mana kita menyimpan barang. Tetapi gudang ini bukan sembarang gudang, karena tidak hanya barang yang disimpan itu unik, yaitu kata, tetapi cara pengaturannya juga sangat unik. Yang kedua, penyimpanan kata. Penelitian mengenai jumlah kata yang dimiliki oleh orang terdidik Indonesia belum pernah dilakukan. Kalau dilihat bahwa kamus besar bahasa Indonesia TKBI hanya memiliki 72.000 lema, dan dari pengalaman pribadi membuka kamus itu, di mana ditemukan bahwa kata yang tak dimengerti hanya 12 dari 28 lema di halaman pertama huruf L yang dimengerti. Yang ketiga, pengetahuan tentang kata. Sebenarnya ada yang dimaksud kalau kita mengatakan bahwa kita tahu sebuah kata. Paling tidak ada 3 aspek untuk mengklaim bahwa kita tahu sebuah kata. Aspek pertama tentunya adalah
dari kata itu. Dalam pengertian semantik, kita tidak hanya tahu bagaimana makna dasarnya saja, tetapi juga nuansa-nuansa lain yang berkaitan dengan makna itu. Yang keempat, makna suatu kata. Makna kata merupakan bagian dari pengetahuan kita tentang kata. Namun kadang-kadang kita tidak tahu benar seberapa jauh makna yang kita kuasai itu. Ambillah kata bujang dari KBBI. Bujang didefinisikan sebagai pria yang belum beristri. Dengan definisi seperti ini, apakah anak lelaki berumur 10 tahun juga bujangan? Apakah orang dewasa seperti Sri Paus juga seorang bujangan? Begitu juga lelaki yang sudah cerai, apakah dia menjadi bujangan lagi? Kemudian bab 8, landasan biologis pada bahasa. Perkembangan alat ujaran. Kalau ditelusuri perkembangan alat ujaran atau speech organ dari zaman purba, akan tampak bahwa manusia memang mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3000 juta tahun yang lalu oleh Darwin tahun 1809 dalam pembentuk organisme yang uniseluler. Yang kedua, kaitan biologi dengan bahasa. Di samping struktur mulut manusia yang secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terkait dengan biologis dari segi yang lain. Hal ini terutama tampak pada proses pengolahan bahasa. Kemudian bab ke-9, landasan neurologis pada bahasa. Yang pertama, evolusi otak manusia. Seperti yang dinyatakan pada bab 8 sebelumnya, manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk lain selama jutaan tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli paleontologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran otak yang besar dari 400 mg jadi 1400 mg oleh Holloway tahun 1998, halaman 7, Blumbaugh dan kawan-kawan tahun 1991 pada kurun waktu antara 3-4 juta tahun yang lalu. Dan yang kedua, kaitan otak dengan bahasa. Orang sudah lama sekali berbicara tentang otak dan bahasa. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi telah berbicara soal hati yang melakukan hal-hal yang kini kita ketahui dilakukan oleh otak. Begitu pula pelukis terkenal Leonardo da Vinci pada tahun 1500-an, oleh Dingwall tahun 1998, halaman 53. Namun titik tolak yang umum dipakai adalah setelah penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Broca dan Wernicke pada tahun 1860-an. Yang ketiga ada otak pria dan otak wanita. Kalau kita perhatikan kelas yang jurusannya adalah bahasa, maka akan kita dapati bahwa mayoritas atau mahasiswa adalah wanita. Dalam beberapa kelas jumlah ini bahkan bisa mencapai lebih dari 80% bila kelas itu tingkat SLTP atau SLTA. Dua-nya bisa 50-50% pria wanita. Begitu juga di tingkat sarjana. Tetapi kalau kita lihat di tingkat magister atau dokter, bahwa dosen yang pria daripada yang wanita, pertanyaan yang menarik adalah apakah ada kaitannya antara otak di satu pihak dengan jenis kelamin di pihak lain. Yang keempat ada bahasa sinyal. Orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dapat menggunakan piranti lain, yakni bahasa sinyal atau sign language. Bahasa ini menggunakan tangan dan jari untuk membentuk kata dan kalimat. Dan bab 10, pemerolehan bahasa. Yang pertama
Pertama, secara kajian pemrograman bahasa, minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama sekali ada. Bahkan Raja Mesir pada 7 sebelum Masehi, Psammeticus yang pertama menyuruh bahwanya untuk mengisolasi dari dua anaknya untuk mengetahui bahasa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sebagai Raja Mesir, dia mengharapkan bahasa yang keluar dari anak-anak itu adalah bahasa Arab, meskipun akhirnya dia kecewa. Yang kedua, ada metode penelitian dalam pemrograman bahasa. Di samping buku catatan harian, metode penelitian yang dipakai juga dapat berupa observasi dengan kemajuan teknologis. Data diperoleh dengan merekam ucapan maupun tingkah laku anak saat berbicara, baik secara visual maupun auditori. Data yang kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan kesimpulannya. Yang ketiga, universal bahasa. Karena anak dapat memperoleh bahasa apapun yang disajikan kepadanya, pastilah ada suatu yang sifatnya universal pada bahasa. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh universal ini ada pada bahasa. Pelopor universal bahasa seperti Greenberg tahun 1963 meneliti bahwa banyak bahasa dari bahasa-bahasa itu dia seharikan fitur-fitur mana yang terdapat pada semua bahasa. Yang keempat, rata panjang ujaran. Untuk mengukur perkembangan sintaks anak, banyak dipakai temuan Brown tahun 1973 yang dikenal dengan nama In Range of Utterance (NLU), yang telah diterjemah menjadi rata panjang ujaran RPU oleh Darjo Wijoyo tahun 2000 halaman 40. Cara menghitung panjang ujaran anak adalah: yang pertama, ambil sampel sebanyak 100 ujaran. Yang kedua, hitung jumlah morfem. Dan yang ketiga, bagilah jumlah morfem itu dengan ujaran. Yang kelima, ada komprehensi dan produksi. Manusia, baik anak maupun dewasa, mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeda dalam berbahasa. Sebagai orang dewasa, kita menyadari bahwa jumlah kosakata yang kita pakai secara aktif adalah lebih rendah daripada kata-kata yang dapat kita mengerti. Begitu juga anak dimanapun kemampuan untuk memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada produksinya. Yang keenam, proses pemerolehan bahasa. Meskipun dengan landasan filosofis yang mungkin berbeda-beda, pada umumnya kebanyakan ahli ini berpandang bahwa anak dimanapun juga memperoleh bahasa ibunya dengan memakai strategi yang sama. Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologi dan dari neurologi manusia yang sama, tetapi juga oleh pandangan mentalistik yang menyatakan bahwa anak telah dibekali dengan bekal kodrat pada saat dilahirkan. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, izin bertanya Mas Hafiz, tapi perkenalkan nama saya Kifami dengan NIM 47. Izin bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hafiz dengan senyapan gitu ya. Mungkin kita sering melihat pidato-pidato ketika di depan kepresidenan ataupun yang lainnya, itu ada beberapa momen yang ketika itu diam gitu, ataupun senyap gitu. Mungkin apa sih faktor-faktornya yang bisa penyebab kesenyapan itu apa gitu. Terima kasih. Izin bertanya kepada Rafiz. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Azhar Sabrina Prameswari dengan 5/38. Pada slide itu kan ada otak pria dan otak wanita. Bahwasanya di slide tersebut tertera pertanyaan
yang menarik adalah apakah ada kaitan antara otak di satu pihak dengan jenis kelamin di pihak lain. Di poin itu kan belum dijelasin sama Mas Rafis, jadi minta tolong buat dijelasin gitu. Terima kasih. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sarah. Pertanyaannya adalah apakah ada kaitan antara otak di satu pihak dengan jenis kelamin di pihak lain? Ya, ada. Terdapat kaitannya antara otak di satu pihak dengan jenis kelamin di pihak lain. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara otak laki-laki dan perempuan memproses bahasa. Misalnya beberapa studi pencitraan otak mengungkapkan bahwa perempuan cenderung menggunakan kedua belah otak hemisfer kiri dan hemisfer kanan secara lebih seimbang saat berproses bahasa. Sedangkan laki-laki lebih dominan menggunakan hemisfer kiri yang secara tradisional dikaitkan dengan fungsi bahasa. Perbedaan ini diyakini berkaitan dengan faktor biologis seperti hormon dan struktur otak serta pengaruh sosial budaya. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih. Kemudian izin menjawab pertanyaan dari Mas Eki. Apa penyebab kesenyapan ketika orang berbicara di depan umum atau sedang berpidato? Kesenyapan yang terjadi ketika seseorang berbicara di depan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan linguistik. Dalam kajian psikologi, fenomena ini seringkali berhubungan dengan tekanan psikologi, ketegangan atau kecemasan yang dialami oleh pembicara. Proses pengolahan bahasa dalam otak melibatkan keselarasan antara pemikiran dan ucapan. Namun saat seseorang merasa cemas atau takut, ada hambatan yang ada dalam aliran bahasa yang menyebabkan jeda atau kesenyapan. Begitu, Mas. Terima kasih. Kesimpulannya apa? Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Setelah itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.